Selanjutnya pada bab 1 dengan judul Asal-usul manusia. Di sini membahas tentang manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, terlihat dari fisik dan pola pikir yang terus berkembang. Dan manusia menggunakan alat dan pola pikirnya untuk beraktivitas dan berkembang sepanjang zaman dari zaman prasejarah hingga zaman modern. Dan manusia juga memiliki kesadaran sebagai subjek yang dapat mengobjekkan dirinya dan lingkungannya, sehingga rentan atau jarang melakukan kesalahan. Agama juga membatasi tindakan manusia dengan keyakinannya akan kehidupan setelah mati sebagai ganjaran dari perbuatan yang dilakukannya. Dan ada juga asal-usul manusia menurut teori ilmiah, karena beragam teori ilmiah yang mengatakan tentang asal-usul manusia. Ada intelligent design yang mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh identitas cerdas atau kejeniusan dirinya sebagai makhluk yang sempurna. Dan morphic resonance, ada medan yang tak terlihat yang mengatur penciptaan manusia dan alam. Dan cosmic ancestry mengatakan bahwa manusia dan alam selalu ada tanpa awal dan akhir. Dan ancient astronaut mengatakan manusia diciptakan oleh makhluk dewa atau dewa-dewa. Dan progresif mengatakan penciptaan berlangsung dalam jutaan tahun, proses evolusi yang dibimbing oleh Tuhan. Dan punctuated equilibrium mengatakan bahwa manusia ada proses evolusi yang berada pada periode sepanjang masa. Dan Scientology mengatakan bahwa manusia ada karena kepribadian keunikannya tersendiri. Dan theistic evolution mengatakan bahwa kombinasi antara evolusi ilmiah dan ciptaan Tuhan. Dan evolusi Darwin mengatakan bahwa manusia berasal dari monyet atau proses evolusi dan adaptasi secara bertahap. Faktor evolusi manusia terjadi karena pertukaran gen, adaptasi lingkungan, pengaruh alam, dan perubahan pola pikir. Dan asal-usul manusia menurut agama berdasarkan keyakinan Islam, ada manusia diciptakan oleh Allah dari tanah liat. Manusia pertama adalah Nabi Adam alaihi salam, berumur 930 tahun, memiliki ilmu dan beradaban tinggi. Manusia kedua adalah Siti Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam sebagai dan ibu umat manusia. Semua manusia keturunan Adam dan Hawa kecuali Nabi Isa yang terlahir dari Maryam tanpa ayah. Akhir zaman ditandai dengan kedatangan Imam Mahdi atau Dajjal dan turunnya Nabi Isa untuk menegakkan kebenaran. Ada juga pembahasan tentang asal-usul manusia Indonesia. Bangsa Indonesia itu berasal dari berbagai suku dan ras yang beraneka ragam dan tersebar di wilayah dari Sabang hingga Merauke, serta antara Pulau Rote dan Madagaskar. Teori asal bangsa Indonesia seperti berasal dari Yunani, Cina Selatan, atau imigrasi bangsa Mongol. Yang kedua, berasal dari Nusantara itu sendiri dengan peradaban tinggi dan bahasa asli Melayu. Yang ketiga, berasal dari Taiwan berdasarkan rumpun bahasa Austronesia dan kromosom. Dan yang ketiga, berasal dari Afrika. Nenek moyang manusia modern bermigrasi dari Afrika sekitar 2000 tahun SM ke seluruh dunia. Selanjutnya pada bab 2 dengan judul Kebudayaan Manusia. Pada bab 2 membahas tentang kebudayaan manusia adalah hasil daya cipta manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang terus berkembang mengikuti pola pikir manusia, dan definisi kebudayaan berbeda-beda tergantung pengalaman dan konteks zamannya. Kebudayaan bersifat dinamis dan berubah-ubah sepanjang waktu, namun juga tetap pada momen dan tempat tertentu. Kebudayaan mengalami perubahan karena pemikiran manusia yang dinamis dan penelitian yang terus menghasilkan produk hasil baru. Namun nilai penting kebudayaan yang baik tetap dipertahankan sebagai ukuran moral dan etika dalam kehidupan. Penyebaran kebudayaan dapat terjadi secara vertikal atau dalam satu suku, atau horizontal yang antar suku. Masing-masing mempunyai keuntungan dan kerugiannya sendiri. Jenis kebudayaan dibedakan menjadi yang pertama, kebudayaan suku. Kebudayaan suku memiliki ciri khas dan batas geografisnya. Yang kedua, kebudayaan daerah. Ini merupakan gabungan kebudayaan beberapa suku dalam wilayah tertentu. Yang ketiga, kebudayaan Indonesia. Ini merupakan keseluruhan kebudayaan dari semua suku di Indonesia yang memiliki banyak perbedaan, terutama dari bahasa. Yang keempat, kebudayaan nasional. Ini merupakan kebudayaan hasil akumulasi yang bisa diterima di seluruh Indonesia dan meliputi ciri-ciri seperti bahasa Indonesia, sistem musyawarahnya, gotong royong, sikap toleransi, serta tata cara krama. Dan selanjutnya ada pembahasan mengenai ciri khas kebudayaan seperti bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sederhana dan mudah dipahami, dan sistem musyawarah dan gotong royong sebagai bentuk pengambilan keputusan dan kerjasama sesama. Lalu sikap toleransi yang mendukung keberagaman suku, budaya, dan agama. Lalu tata krama sebagai norma hidup bermasyarakat. Dan syarat kebudayaan nasional adalah hasil karya bangsa sendiri, mencerminkan kepribadian bangsa dan hasil pemilihan atau penyaringan budaya asing agar sesuai dengan nilai-nilai lokal yang ada. Nilai-nilai kebudayaan nasional yang perlu dikembangkan seperti penguasaan alam secara bijak, berorientasi pada masa depan, sikap aktif dan partisipatif, disiplin waktu, toleransi antar sesama, rasa tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap tata krama dan etika, serta menjunjung tinggi kebenaran. Dan pada bab ini menggambarkan kebudayaan sebagai konsep luas dan dinamis, menekankan pada kebudayaan tidak selalu statis dan selalu dipengaruhi oleh perubahan pola pikir manusia dan hasil penelitian yang ada sepanjang waktu.
Penjelasan juga yang sistematis tentang berbagai jenis kebudayaan serta mekanisme penyebarannya, memberi pemahaman yang komprehensif tentang keberagaman budaya di Indonesia. Pada bab 3 di sini dengan judul manusia, manusia sebagai fisik, manusia sebagai jiwa, manusia sebagai gabungan fisik dan jiwa. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang dapat dilihat dari dua dimensi utama, fisik dan jiwa. Lalu status kemuliaan manusia tergantung pada perilaku yang dilaksanakannya atau yang dilakukannya selama hidup. Dan ada pembahasan juga manusia sebagai fisik secara materialistis. Manusia hanya dianggap sebagai susunan benda dengan fungsi tertentu yang berakhir saat mati. Namun dari sisi antropologi fisik, manusia berbeda-beda yang berdasarkan ciri morfologi yang terbagi menjadi yang pertama pada ciri kualitatif, mutu dan kesan fisik seperti warna kulit antara putih atau hitam dan bentuk rambut yang lurus atau keriting. Dan pada ciri kuantitatif, ukuran badan seperti tinggi sampai rendah dan besar kecilnya tubuh. Berdasarkan ciri tersebut, manusia diklasifikasikan ke dalam ras utama seperti Australoid atau Kaukasoid yang terdiri dari subras Norkid, Alpin, Mediterranean atau Indikang, Mongoloid atau subras Asiatik, Malayan, American, Negroid atau subras African, Negrito, Melanesian. Ada juga ras khusus seperti Bushman, Fredoid, Polynesian, dan Ainu. Meskipun sering terjadi diskriminasi rasial, secara mental dan kemampuan tidak ada perbedaan signifikan atau yang jelas antara ras. Perbedaan lebih karena kesempatan dan lingkungan yang ada. Dan manusia sebagai jiwa, pandangan spiritualisme menilai manusia sebagai gabungan jiwa atau roh yang sempurna, yang menentukan baik buruknya seseorang. Perkembangan jiwa sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan pendidikannya, terutama pada keluarga. Dalam Islam, jiwa anak diasah sejak dini melalui ajaran agama seperti dikumandangkan azan dan iqamah. Lalu pembahasan mengenai manusia sebagai gabungan fisik dan jiwa. Kaum dualisme memandang manusia sebagai kesatuan fisik dan jiwa yang tidak terpisahkan. Kedua kesatuan ini berkembang bersama secara kuantitatif dan kualitatif menuju kesempurnaan di masa depan. Dengan perubahan jiwa dapat bersifat positif dan berlandaskan budaya dan agama yang negatif jika meninggalkan nilai-nilai tersebut. Lalu, manusia sempurna adalah yang memiliki kesempurnaan fisik sekaligus kejiwaan, sehingga menjadi makhluk mulia di dunia dan di akhirat. Secara analisis bab ini menjelaskan aspek biologis dan spiritual manusia dengan pendekatan holistik yang seimbang. Pembahasan ras secara detail yang meluruskan kesalahpahaman umum yang sering terjadi terkait perbedaan fisik dengan penekanan bahwa perbedaan moral dan mental antara ras tidak ada yang secara inherent. Penekanan pada peran jiwa dan lingkungan sosial dalam pembentukan kepribadian dan moral manusia itu memberikan dimensi pentingnya bahwa manusia bukan sekedar makhluk biologis tetapi juga makhluk spiritual yang dipengaruhi oleh budaya dan agama. Selanjutnya, pada bab 4 dengan judul Peradaban Manusia dari Zaman ke Zaman. Di sini membahas peradaban manusia berkembang seiring perubahan pola pikir, membentuk kebudayaan dari yang sederhana menjadi sempurna. Sejarah manusia dibagi dalam periodisasi atau babakan zaman yang memiliki ciri khas masing-masing. Penting untuk kita memahami dan mengkaji perkembangan umat manusia. Periodisasi zaman berdasarkan perkembangan manusia itu pada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua sekitar 6.000 tahun lalu, manusia hidup berpindah-pindah dan atau disebut dengan nomaden, hidup berburu dan mengumpulkan makanan. Alat-alat terbuat dari batu kasar dengan teknik benturan atau tradisi oldowan. Manusia berjalan tegak seperti contoh kebudayaannya adalah Pacitan dan Ngandong di Indonesia. Lalu zaman Batu Tengah, yaitu manusia mulai memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme atau permuliaan benda dan kekuatan goib, memiliki penyempurnaan peralatan berburu, panah, atau tombak, hidup berpindah-pindah, dan mulai menandai tumbuhan yang bisa dinamakan. Lalu zaman batu baru atau Neolitikum, manusia mulai bercocok tanam dan menetap, lalu mengembangkan peternakan dan hidup berkelompok besar, dan peralatan batu dihaluskan dan diasah. Awal pembagian kepemimpinan dan kerjasama sosial. Lalu zaman modern atau zaman Megalitikum, perubahan budaya besar berdasarkan warisan budaya sebelumnya, yang dikenal dengan peninggalan berupa tugu batu, meja batu atau dolmen, atau keranda kayu, serta peti mati dari batu dan bangunan bertingkat atau punden, menggambarkan perkembangan sosial dan kepercayaan terhadap leluhur. Pembabakan zaman berdasarkan wilayah dan bangsa ada di Eropa, ada zaman kuno, pertengahan, baru, dan modern. Dan di Cina berdasarkan dinasti penguasa. Periodisasi dalam sejarah Indonesia. Lalu zaman praaksara, itu sebelum mengenal tulisan, dikenal lewat artefak dan situs purbakala. Lalu zaman sejarah. Setelah manusia mengenal tulisan, terbagi menjadi yang pertama itu zaman kuno, zaman kerajaan dan pengaruh Hindu-Buddha. Lanjut yang kedua, zaman Indonesia baru atau pengaruh Islam yang masuk pada abad ke-15 sampai ke-18. Dan zaman Indonesia modern, masa penjajahan Hindia, Belanda mulai 1800. Zaman penurunan suhu bumi membuka daratan baru, memungkinkan kehidupan menyebar ke berbagai wilayah.
Lalu, penemu dunia baru terkenal dengan Christopher Columbus atau 1942 menemukan Amerika. Terdapat legenda seperti Atlantis dan tanah milik kulit putih yang berkaitan dengan penemuan dunia. Pada analisis ini menyajikan gambaran kronologis perkembangan kebudayaan manusia secara sistematis dari zaman batu hingga zaman modern yang fokus pada perubahan pola pikir, teknologi, dan organisasi sosial. Pembagian zaman dalam bar ini membantu pembaca memahami transformasi manusia dari hidup nomaden, berburu menjadi masyarakat agraris dan berorganisasi secara sempurna. Penjelasan tentang artefak memberikan wawasan tentang aspek sosial dan kepercayaan yang mulai maju seiring perkembangan zaman, dan penekanan pada periodisasi yang fleksibel, subjektif mengajarkan memahami sejarah, berbagai interpretasi dan variasi sesuai fokus kajian. Dan pemaparan sejarah penemuan dunia baru menambah dimensi global yang mengaitkan perkembangan manusia dengan ekspansi wilayah dan interaksi antar benua. Dan bab ini juga efektif untuk memberikan fondasi sejarah kebudayaan manusia baik secara umum maupun dalam pembahasan Indonesia. Cocok untuk menjadi preferensi pembelajaran sejarah dan antropologi. Selanjutnya, bab 5 dengan judul kebutuhan manusia. Di sini pada bab 5 membahas tentang manusia lahir tanpa kebutuhan yang langsung terpenuhi, sehingga harus memenuhi berbagai jenis kebutuhan agar dapat bertahan hidup dan berkembang secara fisik maupun batin. Dan di sini menjelaskan tentang jenis-jenis kebutuhan manusia berdasarkan fungsi, kebutuhan mutlak atau kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi agar hidup bertahan seperti makan atau minum. Lalu kebutuhan primer, kebutuhan untuk hidup lebih layak seperti pakaian dan rumah. Dan lalu ada kebutuhan sekunder manusia. Ini merupakan kebutuhan tambahan yang berbeda antar individu berdasarkan status, misalnya kepemilikan mobil, harta, motor, ataupun yang lainnya. Lalu kebutuhan tersier, kebutuhan yang memenuhi kepuasan batin, misalnya barang seni atau liburan dan barang-barang mewah. Lalu menurut waktu, ada kebutuhan sekarang, kebutuhan yang harus segera dipenuhi untuk kelangsungan hidup, seperti makan saat lapar, tidur saat ngantuk. Lalu kebutuhan mendesak, kebutuhan tiba-tiba seperti membayar cicilan atau keadaan darurat saat sakit. Dan kebutuhan masa depan, kebutuhan yang direncanakan dari sekarang seperti menabung untuk capaian sesuatu. Lalu menurut sifat, ada kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani seperti pangan, sandang, dan papan, juga seperti olahraga dan menjaga kesehatan. Lalu ada kebutuhan rohani, kebutuhan batin yang berkembang lewat agama, bersosialisasi, dan rekreasi. Lalu menurut sosial budaya, ada kebutuhan sosial manusia saling membutuhkan dan bergantung pada lingkungan sosial. Lalu kebutuhan budaya, kebutuhan ini yang dipengaruhi adat dan kebiasaan yang ada pada daerah tersebut, seperti adat pernikahan dan sistem mata pencaharian yang dilakukan. Lalu ada kebutuhan psikologis, seperti kedamaian, kesejahteraan, dan keamanan mental. Menurut subjek, ada individu, kebutuhan tergantung pada status dan profesi masing-masing, misalnya petani dengan mahasiswa itu sangat berbeda. Dan kolektif, ada bersama masyarakat seperti rumah sakit, jalan, dan pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan tersebut adalah kondisi alam. Kondisi alam seperti lingkungan fisik yang mempengaruhi kebutuhan, misalnya alat pemanis di daerah yang dingin ataupun yang dingin membutuhkan alat penghangat. Perkembangan peradaban yaitu tingkat kemajuan sosial dan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi jenis dan tingkat kebutuhannya sendiri. Agama dan kepercayaan, ibadah dan kepercayaan adat menuntut kebutuhan spesifik tersendiri. Lalu adat istiadat, budaya lokal mempengaruhi kebutuhan ritual dan simbolik seperti makanan yang khusus pada saat acara ataupun upacara adat. Pada bab 5 ini menyajikan teori kebutuhan manusia secara jelas dan terstruktur yang mengacu pada hierarki kebutuhan Abraham Maslow dan memperluasnya ke konteks sosial, budaya, dan spiritual. Pembagian kebutuhan menurut fungsi, waktu, sifat, sosial budaya, dan subjek memberikan gambaran holistik tidak hanya fisik, tetapi juga batin dan sosial. Penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan menegaskan bahwa kebutuhan manusia dinamis dan sangat menyesuaikan bergantung pada lingkungan, alam, tingkat peradaban, agama, dan budaya. Hal ini penting untuk memahami perbedaan kebutuhan antar komunitas dan individu secara realistis. Pemahaman ini dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti pembangunan sosial, kebijakan publik, serta pendidikan agar kebutuhan manusia terpenuhi secara menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya pada bab 6 dengan judul Sifat Manusia. Di sini membahas tentang manusia memiliki sifat-sifat khas yang menjadi dasar perilaku dan interaksi yang dilakukannya. Sifat tersebut bersifat dinamis dan fleksibel, menyesuaikan dengan lingkungannya. Ada pembahasan mengenai manusia ingin tahu. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna dengan naluri, nurani, dan nalar. Memiliki rasa ingin tahu yang mendorong manusia bertanya apa, bagaimana, mengapa, siapa, kapan, di mana, sehingga terus menemukan dan mengembangkan ilmu serta budayanya. Keingintahuan ini memunculkan kemajuan peradaban manusia. Lalu manusia kagum terhadap ciptaan Tuhan. Manusia beriman mengagumi alam semesta sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu alam dibagi dalam 4 alam, yaitu kandungan, dunia, kubur, dan baka. Manusia diciptakan dari tanah liat dengan bentuk sempurna dan diberi roh. Tuhan mengatur alam dan memberi rezeki makhluknya secara berkesinambungan. Makhluk hidup atau benda mati mempunyai susunan dan fungsi yang berbeda yang menunjukkan kebesaran Tuhan. Lalu ada pembahasan tentang manusia menyukai tantangan. Manusia menyukai hal baru karena bosan dengan hal yang monoton. Mereka suka hal yang
variasi dengan tantangan hidup dalam pendidikan. Manusia menunjukkan berupa tantangan yang mendorong perkembangan teknologi dan peradaban. Lalu manusia menyukai teman sebagai makhluk sosial. Manusia memerlukan interaksi dengan sesama. Seperti contoh, fenomena anak-anak yang tumbuh terisolasi menunjukkan pentingnya sosialisasi bagi perkembangan manusia. Seperti hasrat sosial atau ketergantungan dan interaksi antar manusia. Manusia dapat menjadi teman dan lawan dalam perjuangan dan pencapaian. Lalu hasrat harga diri dan seperti meniru yang memperkuat perilaku sosial. Dan pergaulan terjadi karena persamaan umur, profesi, keturunan, tujuan dan pandangan, serta tempat tinggal dan agama. Ada pergaulan semua untuk keperluan sementara. Hasrat lain yang memunculkan termasuk kebebasan berpendapat, keinginan memberitahu, tolong menolong, dan kepuasan bergaul. Hidup bermasyarakat adalah kebiasaan yang melekat sejak awal manusia hidup secara berkelompok. Pada bab ini menjelaskan yang menyajikan sifat-sifat mendasar manusia yang sangat penting untuk memahami perilaku dan perkembangan sosial sesama. Penekanan pada rasa ingin tahu sebagai inti kemajuan manusia menegaskan bahwa kapasitas interaksi yang mendorong inovasi dan budaya, pembahasan tentang kekaguman manusia terhadap Tuhan dan ciptaannya, memberikan dimensi spiritual yang menyatukan ilmu dan kepercayaan, menghubungkan manusia dengan alam dan keberadaannya secara jelas. Sifat suka tantangan mencerminkan energi manusia untuk maju dan beradaptasi, sangat tepat dengan inovasi teknologi dan pendidikan. Sifat sosialisme manusia dan kebutuhan terhadap interaksi mendalam dijelaskan dengan contoh fenomena sosial yang nyata yang menunjukkan peran hubungan sosial dalam perkembangan manusia. Selanjutnya, bab 7 dengan judul Manusia dan Alam. Pada bab ini menjelaskan tentang manusia dan alam yang menguraikan keterkaitan manusia dengan alam dari 3 aspek utama seperti ruang, waktu, dan lingkungan. Pada yang pertama, manusia dan ruang yang diartikan sebagai tempat atau sesuatu yang diisi oleh benda dan udara. Ruang menjadi lokasi terjadinya peristiwa sejarah dan kehidupan manusia yang terjadi. Lalu kondisi geografis ruang mempengaruhi pola pikir, budaya, dan interaksi manusia yang dilakukannya. Sejarah mencerminkan cara manusia menggunakan akal dan pikiran untuk bertahan hidup dan menciptakan kebudayaannya. Lalu manusia dan waktu adalah durasi atau waktu terjadinya peristiwa, terbagi dalam waktu yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Waktu berjalan terus tanpa berhenti dan menjadi kerangka bagi aktivitas yang dilakukan manusia. Manusia hidup terbatas dalam sebuah waktu. Sementara sejarah mengabdikan peristiwa penting yang berperan yang membentuk masa depan. Fakta sejarah unik karena peristiwa tidak bisa sama persis terjadi 2 kali. Lalu manusia dan lingkungan mencakup segala sesuatu di sekitar manusia dan berpengaruh timbal balik. Manusia harus menjaga lingkungan agar kehidupannya terjamin. Lingkungan manusia dibagi menjadi yang pertama alam semesta. Ada kosmos, bumi, langit, gunung, dan air. Lingkungan sosial, manusia dan interaksinya. Lalu lingkungan budaya, tradisi kelompok yang ada di daerahnya. Alam flora, tumbuhan, fauna, hewan. Lalu udara. Lalu pada bab ini memberikan pemahaman holistik tentang hubungan manusia dengan alam, menekankan bahwa manusia bukan identitas yang terpisah, melainkan bagian dari integral dari ruang, waktu, dan lingkungannya. Penjelasan ruang sebagai pembahasan interaksi dan tempat berkembangnya. Kebudayaan menegaskan peranan geografis dalam sejarah dan budaya. Konsep waktu sebagai variabel penting dalam kehidupan manusia, dan sejarah menegaskan keterbatasan eksistensi manusia sekaligus pentingnya peran sang manusia sebagai pelaku dan pencipta sejarah. Penekanan bahwa peristiwa sejarah unik dan tak terulang menjadi pengingat integritas sejarah. Pembagian lingkungan menjadi aspek alam, sosial, budaya, flora, fauna, dan udara, menunjukkan keterstrukturan ekosistem tempat manusia hidup. Hal ini merupakan tanggung jawab manusia dalam menjaga keseimbangan lingkungan agar terjadinya kelangsungan hidup yang terjamin. Pendekatan ini menyesuaikan dengan prinsip keberlanjutan ekologi dan kesadaran spiritual atas ciptaan Tuhan. Dan pada bab ini penting untuk menjadi landasan konseptual bagi pemahaman interaksi manusia antara alam dalam konteks sosial budaya dan ekologis, membantu membingkai upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya pada bab 9 dengan judul Kerangka Kebudayaan Manusia. Pada bab ini membahas tentang 7 bagian kerangka kebudayaan manusia menurut Konjaningrat dengan fokus utama pada 3 sistem besar, yaitu seperti sistem bahasa sebagai alat berkomunikasi pokok manusia yang berfungsi untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan kemauan antar individu ataupun kelompok. Tujuannya untuk mempelajari bahasa yang seperti aspek praktis, artistik, psikologis, atau sejarah, budaya, dan teoritis aturan bahasa. Fungsi bahasa meluas ke komunikasi sehari-hari seperti ekspresi seni, lagu, media pembelajaran ilmu, serta pewarisan kebudayaan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berperan penting sebagai identitas, lambang kebanggaan, alat pemersatu, bahasa resmi kenegaraan, dan bahasa ilmu pengetahuan. Lalu sistem teknologi ini merupakan cara manusia memproduksi dan menggunakan alat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perkembangan dimulai dari teknologi tradisional yang sederhana, berbahan kayu, bambu, dan batu seperti penggosokan batu untuk api, alat memasak, rumah sederhana dari kayu dan daun, alat berburu dari bambu, serta alat rumah tangga dari bahan alami. Teknologi tradisional menjadi dasar pengembangan teknologi modern yang lebih canggih. Lalu ada sistem mata pencarian. Ini merupakan aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti dalam kebutuhan sandang, pangan, dan papannya. Berburu adalah mata pencarian tertua yang dilakukan sejak Paleolitikum.
yang seiring waktu manusia mulai menyeleksi dan mengembangkan makanan yang dapat dimakan dan dibudidayakannya. Terutama pada zaman Mesolitikum, mata pencaharian berkembang menjadi berbagai profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Lalu mengenai sistem organisasi sosial, pertama muncul pada Paleolitikum dengan kehidupan yang berkelompok dan adanya pemimpin. Pada Neolitikum, kehidupan sosial mulai menetap dan sistem organisasi semakin sempurna dengan adanya musyawarah dan pembagian peran seperti pemimpin, keamanan, lalu ada anggota. Seperti contoh organisasi sosial yang spesifik di Indonesia seperti Nagari Minang, Sumatera Barat berdasarkan wilayah. Lalu ada Karo, Sumatera Utara berdasarkan lingkungannya. Lalu ada Kuru, Gayo atau Aceh yang berdasarkan keturunan. Organisasi sosial juga meluas berdasarkan alumni, suku, profesi dan keyakinannya. Pada bab 9 ini menguraikan aspek fundamental penyusun kebudayaan manusia secara sistematis dan menyeluruh. Fokus yang mendalam pada bahasa menjelaskan betapa pentingnya bahasa dalam membentuk budaya, menyampaikan nilai, dan menghubungkan masyarakat. Penjelasan ini yang sangat jelas mengenai fungsi bahasa nasional Indonesia yang mengangkat peran bahasa dalam memperkuat identitas dan persatuan bangsa. Bab 10 dengan judul Perubahan Kebudayaan Manusia. Pada bab 10 ini membahas tentang perubahan kebudayaan merupakan dinamika yang terjadi akibat gesekan antar unsur budaya yang dapat bersifat diinginkan atau tidak diinginkan. Perubahan kebudayaan dapat terjadi melalui beberapa proses seperti adanya evolusi atau perubahan lambat yang tidak direncanakan dan sulit terlihat langsung. Misalnya perkembangan teknologi komputer dari Pentium ke prosesor modern. Lalu ada keakumulasi, ini merupakan perubahan terus-menerus tanpa henti seperti inovasi produk teknologi, contohnya seperti perkembangan pesat pada ponsel. Lalu ada revolusi, ini merupakan perubahan cepat yang biasanya diiringi konflik akibat ketidakpuasannya seperti contoh revolusi industri yang menggantikan tenaga manusia dengan mesin atau robot. Faktor-faktor yang mendorong perubahan ini, yang pertama faktor dari sistem pendukung seperti pendidikan yang berkualitas menghasilkan sumber daya manusia yang sangat unggul, lalu administrasi yang baik dan efisien mendukung kelancaran perubahan. Terus ada data statistik yang akurat membantu merancang program tepat sasaran, lalu pemerintahan yang efektif memberikan arah perubahan positif. Terus selanjutnya ada faktor dari dalam masyarakat seperti jumlah penduduk sebagai sasaran perubahan, penemuan dan penerapan teknologi atau ide baru meski sering mendapat pro kontranya. Lalu demokrasi dan musyawarah yang melahirkan keputusan yang mengakomodasi berbagai pandangan. Selanjutnya ada masukan dari masyarakat kepada penguasa penting untuk kemajuan yang ada. Terus ada faktor dari luar masyarakat seperti hidup berdampingan mempercepat adaptasi ke budaya baru. Terus ada kondisi alam yang mempengaruhi jenis dan kecepatan perubahan budaya yang ada. Terus ada faktor penghambat perubahan dengan adanya kurangnya keterampilan masyarakat untuk mengadopsi inovasi, lalu sikap tertutup dan apatis masyarakat terhadap perubahan yang ada. Terus munculnya konflik internal antara kelompok mayoritas dan minoritas yang menghalangi kemajuan, serta ketakutan penguasaan terhadap perubahan yang bisa mengancam kekuasaannya. Terus ada faktor runtuhnya kebudayaan dengan adanya bencana alam yang merusak fisik dan psikologis masyarakat, mengancam kelangsungan kehidupan kebudayaan. Terus munculnya perang, konflik bersenjata yang menghancurkan infrastruktur dan tatanan sosial budaya. Lalu pengaruh budaya asing, dengan masuknya budaya asing tanpa penyaringan dapat melunturkan kebudayaan asli dari suatu bangsa atau negara. Dan pada bab ini memaparkan perubahan kebudayaan sebagai sebuah proses dinamis yang tidak bisa dihindari, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Pembagian proses evolusi, akumulasi, dan revolusi memberikan kerangka pemahaman yang komprehensif terkait kecepatan dan bentuk perubahan kebudayaan yang ada. Bab 11 dengan judul Kebudayaan Manusia. Pada bab 11 ini membahas tentang kebudayaan manusia, budaya lahir dan dikembangkan oleh manusia, mencerminkan perilaku dan kebutuhan manusia dalam berbagai aspek, seperti kebudayaan dapat dibagi menjadi beberapa wujud dan jenis. Seperti yang pertama, wujud kebudayaan, ada ide atau konsep, gagasan yang masih dalam pikiran atau tertulis, harus sesuai dengan falsafah dan diterapkan agar bermanfaat. Lalu ada aktivitas, ini merupakan pelaksanaan langsung ide atau proses tidak langsung dengan pertunjukan seni yang menyampaikan pesan moral dan sosial. Lalu ada fisik, ini merupakan perwujudan nyata dari ide dalam bentuk benda, seperti bangunan, seni, alat yang juga mengandung nilai. Terus penyebaran budaya dengan tegak lurus ke bawah merupakan warisan budaya dalam satu suku, menjaga keaslian tapi cenderung lambat dalam berkembang. Terus ada horizontal, ini merupakan penyebaran budaya antar suku yang hidup berdampingan, mendorong perkembangan tetapi bisa membuat budaya aslinya hilang. Terus ada kebudayaan fisik, seperti kebudayaan murni, ini merupakan benda praktis seperti piring, parang, rumah yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan. Terus ada estetis, ini merupakan benda seni yang tidak praktis tapi dinikmati oleh nilai keindahannya, seperti lukisan dan wayang. Terus ada kebudayaan rohani dari Tuhan, kebudayaan agama atau kepercayaan yang mengisi jiwa manusia seperti ajaran dan ritual agama. Terus ada dari budaya, norma, ini merupakan norma sosial dan norma yang memenuhi kebutuhan rohani berdasarkan adat dan kebiasaan masyarakat. Lalu membahas tentang kebudayaan tradisional, budaya masa lalu yang masih diterapkan oleh berbagai suku dengan ciri khas dan cara khas masing-masing menjalankannya.
Terus ada kebudayaan modern, budaya hasil penelitian dan penemuan baru yang disesuaikan dengan tuntunan zaman, dinamis dan terus berkembang. Selanjutnya ada kebudayaan dalam arti sempit. Ini merupakan seni sebagai ekspresi budaya terdiri dari sastra, musik, tari, lukis, atau pahat, patung, dan seni suara. Dengan media berbeda sesuai jenisnya masing-masing. Terus ada kebudayaan dalam arti yang sangat luas. Ini merupakan mencakup seluruh hal yang dalam kehidupan manusia yang dibagi menjadi 7 kerangka seperti bahasa, teknologi, mata pencarian, pengetahuan, organisasi, kesenian, dan kepercayaannya. Pada bab ini menjadikan kerangka yang sangat terstruktur dan kebudayaan sebagai produk dan proses manusia yang multidimensi. Pembagian kebudayaan dari ide, aktivitas, hingga fisik menunjukkan pentingnya penerapan gagasan agar benar-benar berpengaruh dalam masyarakat. Bab 12 dengan judul Integrasi, Hakikat, dan Nilai Kebudayaan Manusia. Pada bab ini membahas tentang pemahaman mendalam tentang integrasi budaya, hakikat kebudayaan, serta nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam kehidupan manusia. Yang pertama, ada integrasi kebudayaan adalah penyesuaian dan penyatuan antara dua kebudayaan sehingga lebih banyak persamaan daripada perbedaannya. Faktor integrasi seperti hidup berdampingan yang memungkinkan interaksi dan penyesuaian budaya, lalu perpindahan penduduk yang membawa tradisi baru dan terjadinya perpaduan budaya. Terus ada hubungan damai antara suku atau bangsa yang menumbuhkan keyakinan akan kebersamaannya. Lalu ada faktor perbedaan budaya. Faktor perbedaan budaya di Indonesia dipengaruhi oleh adanya gelombang pendatang dari India belakang dengan tradisi yang sangat beragam. Terus bentuk negara kepulauan yang memisahkan kebudayaan tiap pulaunya. Lalu ada kondisi alam geografis yang berbeda-beda dan alat transportasi dan komunikasi yang terbatas pada saat zaman dahulu. Terus ada bentuk integrasi budaya terjadi dalam beberapa bentuk seperti individu ke individu, misalnya pernikahan antar suku, lalu masyarakat ke masyarakat melalui interaksi rutin yang dilakukan seperti gotong royong ataupun kerjasama. Individu mempengaruhi masyarakat lewat pencerahan, lalu masyarakat mengintegrasi individu lewat perpindahan atau pernikahan. Ada pembahasan tentang hakikat kebudayaan. Kebudayaan terwujud dan disalurkan oleh manusia dari masa ke masa. Kebudayaan lebih tua dari generasi tertentu karena diwariskan dan berkembang terus oleh generasi yang selanjutnya. Lalu ada nilai-nilai kebudayaan yang harus dikembangkan, seperti nilai agama yang menuntun manusia untuk berbuat baik untuk menuju kehidupan di akhiratnya. Lalu hukum yang menjamin kepatuhan dan keteraturan sosial yang ada. Lalu kesusilaan, pedoman yang menjadi pedoman moral dari hati nurani, lalu kesopanan yang menjaga harmoni sosial berdasarkan status dan perannya, dan kebiasaan ini merupakan tradisi lokal yang mengandung kearifan, dan persatuan yang akan memperkuat kesatuan di tengah kemajemukan masyarakat. Dan pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa dan peradaban. Dan yang terakhir ada kesehatan, menjaga agar masyarakat produktif dan kuat, dan kesejahteraan sebagai sasaran pembangunan yang inklusif. Ada keamanan, kondisi aman bagi kelancaran kehidupan berbangsa, dan ketertiban, pemahaman, dan penghormatan terhadap hak dan kewajiban. Lalu, disiplin sebagai keteraturan pengelolaan waktu dan kegiatan. Lalu, tanggung jawab merupakan kesungguhan dalam menyelesaikan masalah, dan kedamaian merupakan kondisi harmonis antara lapisan masyarakat sebagai puncak harmonisan sosial. Pada bab 12 ini menegaskan bahwa budaya bukan sekedar kumpulan unsur budaya, melainkan juga proses integrasi antara berbagai budaya yang menumbuhkan kesamaan dan kebersamaan. Dengan keragaman budaya Indonesia yang tinggi, integrasi adalah kunci terpenting untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Bab 13 dengan judul Kepribadian Bangsa Indonesia. Pada bab 13 ini menjelaskan bahwa gambaran luas tentang kondisi geografis, sejarah perjuangan, dan nilai-nilai fundamental yang membentuk kepribadian bangsa Indonesia. Seperti letak geografis, merupakan Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia, terletak di garis khatulistiwa di antara dua benua dan dua samudra, menjadi jalur strategis lalu lintas dunia, dan ada sejarah penjajahan. Indonesia mengalami penjajahan oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Spanyol, Portugis, Belanda, dan Jepang. Lalu ada kesadaran nasional, dimulai dengan organisasi seperti Budi Utomo pada tahun 1908 yang menandai awal kesadaran sosial dan budaya, yang berkembang menjadi Ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928 sebagai simbol persatuan dan perjuangan kemerdekaan, dan proklamasi kemerdekaan diselenggarakan pada 17 Agustus 1945 setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II yang menandai berdirinya negara Republik Indonesia. Lalu ada konstitusi dan Pancasila dalam Undang-Undang 1145 disusun pada 1945 sebagai landasan negara hukum. Pancasila dijadikan dasar negara yang berisi 5 sila utama yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara di negara Indonesia. Lalu ada nilai-nilai Pancasila meliputi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ada perjuangan dan pengisian kemerdekaan. Ini merupakan perjuangan kemerdekaan yang sungguh sangat berat dan penuh pengorbanan para pahlawan. Namun setelah kemerdekaan, banyak tantangan dalam mengisi pembangunan, terutama dalam aspek mental dan tata kelola pemerintah. Lalu ada kepribadian bangsa. Ini merupakan ciri khas yang membedakan Indonesia dengan bangsa lain. Meski ada kemiripan budaya dengan negara yang serumpun atau yang berbeda, kepribadian ini mengacu pada nilai dan norma yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, serta kesadaran hak asasi manusia. Dan pada bab 13 ini memaparkan kepribadian bangsa Indonesia dalam
penjelasan mengenai sejarah, sosial, dan nilai-nilai dasar negara, penjelasan geografis dan sejarah penjajahan yang menekankan kompleksitas dan kekayaan latar belakang bangsa Indonesia sekaligus tantangan besar yang dihadapi dalam perjalanan meraih kemerdekaan dan membangun bangsa. Lalu pembahasan tentang kesadaran nasional dan ikrar Sumpah Pemuda yang menegaskan bahwa persatuan dan kesatuan adalah fondasi utama kepribadian bangsa Indonesia, dan fokus terhadap Pancasila sebagai dasar negara yang menggambarkan kerangka nilai universal dan lokal yang mempersatukan bangsa, termasuk nilai-nilai religius, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, bab 14 dengan judul Hak dan Kewajiban Manusia. Pada bab ini membahas mengenai hak dan kewajiban manusia yang sangat penting untuk mempertahankan dan melanjutkan kehidupan, baik sebagai individu, anggota masyarakat, maupun warga negara. Yang pertama, pengertian hak manusia. Yang ada hak individu merupakan hak untuk hidup, memperoleh pendidikan, harta sesuai kebutuhannya, lalu memiliki pasangan, dan memperoleh keturunan. Dan yang kedua, ada hak dalam masyarakat, termasuk hak memperoleh status sosial, memilih dan dipilih dalam sistem demokrasi, lalu mengungkapkan pendapat secara rasional dan mendapatkan perlindungannya. Dan yang ketiga, ada hak sebagai warga negara, seperti menjadi warga negara yang secara otomatis lalu mendapatkan perlindungan hukum dan tanggung jawab negara, serta berhak atas hak-hak pendidikan, pekerjaan, kebebasan beragama, berserikat, dan berpendapat. Lalu ada membahas pengertian kewajiban manusia. Ada kewajiban individu terhadap diri sendiri, seperti menuntut ilmu baik formal maupun informal untuk pengembangan diri sendiri. Lalu ada memenuhi kebutuhan primer dan sekunder agar mendapatkan hidup yang layak. Dan ada kewajiban individu sebagai warga negara masyarakat, seperti mematuhi peraturan yang tertulis dan lisan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, kerjasama. Lalu kewajiban sebagai warga negara, seperti menjalankan perintah dan himbauan pemerintah demi kebaikan bersama sebagai warga negara, lalu menjaga keamanan negara, memberi informasi jika ada gangguan, mempertahankan kemerdekaan, dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Dan ada pembahasan mengenai pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu merupakan bersumber dari Tuhan, sesama manusia, negara, dan organisasi dunia seperti PBB. Hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar 1945 seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan berserikat dan berpendapat, beragama, membela negara, perlindungan negara, dan kesamaan haknya, hak memilih tempat tinggal, pekerjaan, dan pasangan sesuai kebebasan individu. Dan pada bab 14 ini menjelaskan secara sistematis hak dan kewajiban manusia sebagai fondasi makna hidup yang bermartabat dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Pembagian hak berdasarkan status individu, masyarakat, dan negara menunjukkan komprehensifnya dan pentingnya hak asasi manusia yang harus dihormati dan dipenuhi. Kewajiban yang dijabarkan menekankan peran aktif sebagai individu dalam membangun diri sendiri dan berkontribusi terhadap masyarakat dan negara, sesuai dengan prinsip hak dan kewajiban yang saling mengikat. Pengakuan hak asasi manusia berdasarkan Konstitusi Indonesia dan sumber universal yang mengingatkan pentingnya penghormatan hak tanpa diskriminasi dalam kebinekaan Indonesia. Selanjutnya, bab 15 ada penutup. Pada bab penutup ini menegaskan pentingnya nilai moral, tata krama, dan perilaku baik dalam kehidupan manusia agar dapat berkembang sesuai budaya dan menjalankan ibadahnya sesuai keyakinan masing-masing. Tujuannya adalah membawa keselamatan di dunia dan akhirat. Lalu manusia diharapkan menjadi penyebar kebaikan sehingga tercipta kedamaian dan keharmonisan di antara penghuni alam sesama. Dan buku ini juga menyajikan perangkat budaya sebagai bahan pemahaman yang mendukung perkembangan pola pikir manusia pada berbagai tahap kehidupan dalam belajar, bekerja, dan masa pensiun atau selesainya. Dan pengembangan diri secara berkelanjutan akan menjadikan manusia bukan hanya profesional, tetapi juga pengayom masyarakat di lingkungannya. Dan pada bab 15 ini juga merangkum pentingnya budaya dan moral sebagai fondasi hidup manusia yang berorientasi pada kebaikan dan keselamatan spiritual sekaligus sosial. Penekanan pada pertumbuhan sepanjang hayat atau belajar hingga masa selesai menggarisbawahi bahwa pentingnya proses pembelajaran dan pengembangan karakter manusia secara terus-menerus. Dan harapan agar manusia menjadi peran kedamaian dan penyebar kebaikan memperlihatkan nilai universal yang menegaskan bahwa kebudayaan yang sehat dan bermoral membawa harmonisasi dalam kehidupan sosial dan ekologis. Pada penutup ini juga efektif untuk menghubungkan keseluruhan isi buku dengan nilai-nilai praktis yang diaplikasikan dalam kehidupan nyata, yang mengajak pembaca untuk menyadari peran budaya dan moral dalam membentuk manusia secara utuh. Itulah hasil analisis buku saya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Budaya yang dituliskan oleh Dr. Handes Isma Tantawi MA dengan jumlah halaman 242. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.